Materi kita hari ini adalah tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang struktur saja dulu ya. Untuk struktur teks laporan percobaan, ini ada 7. Yang ke-1 adalah judul, kemudian yang kedua pendahuluan, ketiga landasan teori, keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, kemudian yang keenam simpulan, dan yang ketujuh adalah daftar pustaka. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu tentang struktur teks laporan percobaan ini. Kalian bisa lihat buku paket yang ini dan kalian bisa buka halaman 12 untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Yang ke-1 adalah judul. Setiap teks pasti mempunyai judul. Apakah itu teks laporan percobaan, teks eksposisi, teks deskripsi, teks cerpen, teks puisi, itu pasti mempunyai judul. Dan untuk penulisan judul biasanya dituliskan di paling atas. Nanti Ibu akan contohkan bagaimana cara membuat judul yang benar penulisannya. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Untuk pendahuluan ini dibagi menjadi 3. Ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dibuatnya laporan percobaan ini. Untuk latar belakang bisa kalian lihat di sini. Ini ada contohnya yang ini. Ini adalah sesuatu yang melatar belakangi kita membuat percobaan tersebut. Contohnya kalau yang di sini tentang ingin mengetahui zat yang terkandung di dalam beberapa bahan makanan. Misalnya di dalam contoh di sini. Ini hal yang melatar belakangi dibuatnya percobaan yang ingin mengetahui tentang sebuah zat yang terkandung di dalam makanan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Dirumuskan masalahnya itu apa gitu. Kenapa kita ingin membuat atau melakukan percobaan tersebut. Misalnya kalau dalam contoh yang ada di dalam buku ini adalah tentang ingin mengetahui zat. Misalnya ingin mengetahui zat apakah benar dan dalam bakso itu ada boraks misalnya. Atau misalnya ada kandungan protein di dalam makanan-makanan yang berlemak misalnya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Untuk tujuan ini jelas ya, melakukan percobaan tersebut tujuannya untuk apa. Kalau yang di dalam contoh buku adalah ingin mengetahui zat yang terkandung di dalam bahan-bahan makanan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah landasan teori atau kajian pustaka. Nah, biasanya untuk landasan teori ini berdasarkan keilmuan yang ada di dalam buku, di dalam literatur-literatur yang memuat tentang sesuatu hal yang kita akan coba gitu ya, akan praktikan dalam percobaan tersebut. Misalnya beberapa bahan, misalnya ada kentang, atau misalnya ada bakso, ada tahu misalnya. Nah itu kita lihat secara keilmuannya bahwa misalnya dalam kentang itu termasuk ke dalam tanaman yang mengandung karbohidrat. Nah itu dituliskan misalnya karbohidrat itu apa. Nah kita cari literaturnya di dalam buku atau di dalam literatur lain. Kemudian yang keempat ini adalah metode penelitian. Untuk metode penelitian di dalam teks laporan percobaan ini tidak seperti halnya skripsi atau makalah atau tesis dan lain-lain gitu ya. Ini karena kita hanya sebuah teks laporan, jadi yang ada di dalam metode penelitian ini hanya ada 2, yaitu alat dan bahan dan prosedur kerja. Nah, untuk alat dan bahan kalian harus bisa membedakan antara alat dengan bahan. Ingat, kalau alat itu adalah sesuatu yang bisa dipakai ulang. Sementara kalau bahan itu bisa habis pakai. Misalnya, kalau alat-alat yang ada di lab misalnya, ada gelas ukur misalnya, atau ada pipet, nah itu bisa dipakai ulang. Kemudian kalau untuk bahan, nah tadi contohnya, bahannya itu apa saja? Misalnya ada larutan biuret misalnya, atau ada kertas lakmus misalnya. Nah itu termasuk ke dalam bahan. Jadi kalian bisa harus membedakan antara alat dan bahan.
Yang kedua, prosedur kerja. Untuk prosedur kerja, berarti ini bagaimana tahapan cara bekerja kalian melakukan percobaan. Yang seperti tadi, ingin mencari kandungan zat yang terkandung di dalam sebuah bahan makanan. Nah, misalnya si bahan makanannya itu harus diekstrak dulu, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian ditetesi dengan biuret. Nah, itu adalah cara prosedur kerja. Struktur yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Nah, jika kita melakukan sebuah percobaan, pasti akan ada hasilnya. Misalnya begini, hasil yang kita dapatkan dari praktik kita adalah zat yang terkandung di dalam kentang misalnya mengandung karbohidrat. Nah, pembahasannya di sini. Misalnya kalau yang bahan yang ditetesi biorit akan berwarna, misalnya berwarna biru misalnya, atau warna oranye. Nah, itu ada pembahasannya di sini karena pasti akan berbeda gitu ya. Atau contoh sederhana saja, membedakan antara asam dan basa. Biasanya pakai kertas lakmus tuh nanti ada perbedaan antara yang biru gitu ya, atau yang tetap saja seperti itu warnanya gitu. Ada perbedaan. Kemudian setelah ada hasil dan pembahasan, kita simpulkan di sini. Misalnya bahwa kentang, kemudian misalnya singkong itu bahan yang di dalamnya terkandung karbohidrat. Nah, gitu contohnya ya. Dan yang terakhir, jangan lupa karena di sini kita melakukan sebuah percobaan itu memakai landasan teori, berarti kita harus mencantumkan daftar pustaka. Daftar pustaka biasanya menuliskan buku, pengarang, dan tahun gitu ya. Ibu akan contohkan cara penulisan daftar pustaka. Berikut cara penulisan daftar pustaka. Misalnya ini Citra Brilian Prima 1991, Physical Chemistry Jakarta Erlangga. Ibu jelaskan satu-satu. Ini adalah untuk nama. Ini nama pengarang atau penulis buku. Kemudian cara penulisannya yaitu nama paling akhir. Nama paling akhir ditulis di sini, ke-1. Kemudian nama kedua diambil setelah koma. Jadi ini nama ke-1, kemudian ini koma, ini koma. Ini nama ke-1. Kemudian ini kedua. Ini ketiga atau ini terakhir. Gitu. Bu, bagaimana kalau misalnya hanya ada 2? Boleh, misalnya Brilian Prima. Berarti penulisannya adalah Prima, Brilian. Titik. Jangan lupa di sini memakai titik. Kemudian setelah nama penulis, ini adalah tahun. Tahun apa? Tahun terbit. Tahun diterbitkannya buku tersebut. Jangan lupa di sini juga memakai titik kemudian spasi. Ini juga sama ya, pakai spasi. Setelah itu, ini adalah judul. Judul buku. Bu kasih contoh. Judul buku misalnya yang ini. Ini kan banyak judulnya ya. Judulnya adalah Mahir Berbahasa Indonesia. Kalau misalnya ada 2 seperti ini, judul yang ke-1 ditulis boleh menggunakan huruf kapital di awal katanya seperti ini. P-nya ini menggunakan kapital. Ibu kasih tanda kalau kapital ditandai dengan 3 ya, garis 3. Berarti ini oke. Kemudian ini juga sama, kapital. Kalau di dalam buku, penulisan daftar pustaka itu dicetak miring. Kalau kalian menulis di buku catatan, boleh kalian dengan menggunakan
garis bawah, gitu ya. Kemudian sama di sini juga memakai titik, kemudian spasi. Ini adalah tempat terbit. Jakarta di sini adalah tempat terbit. Kalau misalnya bukunya itu dikeluarkannya di Jakarta, ya di Jakarta. Kalau di Bandung gitu ya. Kalau dari luar negeri silahkan gitu. Ditentukan sesuai dengan nama kota biasanya. Tidak usah menyebutkan terlalu panjang, desa, kecamatan, kabupaten, tidak usah. Kalau Bandung cukup Bandung saja. Kalau Jakarta begini ya. Kemudian titik 2. Ini tidak ada spasi. Tidak ada spasi setelah kata Jakarta. Titik 2 baru spasi. Kemudian ini adalah nama penerbit. Gitu. Kalau misalnya buku ini diterbitkannya oleh PT Erlangga, ditulis saja di sini Erlangga misalnya. Penerbit, nama penerbit. Gitu. Jadi ibu ulangi sekali lagi, penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama penulis atau nama pengarang. Kalau misalnya nama pengarangnya ada 2, boleh ditulis dua-duanya. Tetap untuk yang ke-1 ditulisnya nama belakang, nama yang paling akhir. Kalau misalnya ada banyak, kadang-kadang tuh sekarang nama anak-anak sekarang model kalian gitu ada 3, 4, 5 kata gitu ya. Ambil kata yang paling akhir gitu ya. Koma, kemudian baru yang ke-1. Begitu seterusnya. Jadi kata terakhir, kemudian koma, kata ke-1 dan seterusnya. Gitu. Atau misalnya ada yang koma dan kawan-kawan, itu koma DKK. Sama. Kemudian tahun terbit, judul buku, dan ini tempat terbit. Ini adalah penerbitnya. Itu untuk penulisan daftar pustaka. Oke, kita lanjutkan tadi penulisan judul. Kalau untuk penulisan judul, kalian lihat di sini. Kalian boleh menulis judul dengan menggunakan huruf kapital. Semuanya menggunakan huruf kapital. Atau menggunakan huruf kapital pada tiap awal kata saja. Seperti ini. Struktur boleh di sini. Teks, laporan, percobaan. Nah, setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Ini kapital, ini kapital. Kemudian untuk huruf kedua ini menggunakan huruf kecil, gitu ya. Atau dengan kata lain biasanya itu adalah kalau kapital untuk huruf besar gitu ya. Kalau huruf kecilnya itu ada ordinary, tapi kita lebih menyebutnya dengan huruf kecil saja, dengan huruf kapital. Itu untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan untuk penulisan struktur teks laporan percobaan bisa kalian terapkan nanti sampai dengan kuliah juga ini terpakai gitu ya, seperti membuat makalah atau misalnya analisis atau laporan-laporan ini bisa terpakai sampai kalian nanti atau kerja juga bisa kalian gunakan gitu ya. Jadi demikian untuk materi kita hari ini. Untuk penulisan judul, kalau yang di bawahnya ini ada misalnya yang ini nih, untuk SMP atau MTS kelas 9. Ini penulisannya boleh ditambahkan di sininya. Boleh misalnya seperti ini, Marli. Nah, ini titik 2. Untuk SMP kelas 9 misalnya. Nah, ini. Jadi ini adalah judul utama
Kemudian ini adalah anak judul. Ini judul utama. Ini anak judul. Ini anak judul ya. Jadi penulisannya judulnya utama dulu, kemudian titik 2, baru ini penjelasannya sebagai anak judulnya. Begitu.